Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Salam. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak GKI diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-24. Yang ke-44. Saya akan membaca satu ayat sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Ayatnya yang ke-27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama atau kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, ada sebuah ritual yang dilakukan oleh imam untuk menebus dosa bangsa Israel pada waktu itu melalui korban bakaran penebus dosa atau korban bakaran penebus salah yang dilakukan untuk melakukan penebusan atau pendamaian terhadap dosa bangsa Israel yang dilakukan secara tidak sengaja, dengan tujuan tabernakel itu tetap kudus di hadapan Allah. Namun ada sebuah ritual yang dilakukan oleh imam besar yang dilakukan setiap setahun sekali, yang dilakukan untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel pada waktu itu. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan membawa darah domba. Kalau kita baca di Imamat 16 pasalnya ke-15, ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama, penebusan dosa atau pendamaian itu dilakukan melalui darah domba atau lembu jantan yang tidak bercacat. Namun Allah karena kasihnya terhadap manusia menjanjikan bahwa dia akan datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia itu sendiri. Penebusan secara total yang dilakukan Allah melalui dirinya sendiri dalam rupa manusia. Lalu kita baca di kitab Roma pasal 3 ayat 15, Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendamaian dengan darah domba dalam Perjanjian Lama dilakukan Allah dalam Perjanjian Baru melalui darahnya sendiri, melalui pribadi Yesus Kristus. Kenapa harus ada pendamaian? Apakah seluruh manusia berdosa di hadapan Allah? Dalam kitab Roma dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sehingga tidak ada seorang pun 100% yang benar di hadapan Allah. Ada sebuah kesaksian oleh seseorang, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak berdosa atau sudah layak di hadapan Allah. Dia ke gereja setiap minggu, dia selalu hadir dalam setiap persekutuan, dia memberi persembahan, persepuluhan, dia membantu orang miskin, dan dia tidak melakukan dosa yang lainnya. Sehingga dia merasa bahwa dia sudah benar di hadapan Allah. Mungkin standar ini bisa jika dibandingkan dengan orang lain. Namun jika kita bandingkan dengan standar yang diinginkan Allah, seperti yang dikatakan Allah, bahwa Allah akan menghakimi atau melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga tidak mungkin ada seorang pun yang tidak berdosa di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pada mulanya manusia itu berkenan di hadapan Allah, tidak berdosa di hadapan Allah. Sampai suatu ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, diikuti oleh Adam. Sehingga ketika mereka melanggar perintah Allah, ada dosa dalam kehidupan mereka atau dalam diri mereka. Sehingga melalui dosa itu ada jarak atau pembatas antara manusia dengan Allah. Sehingga diperlukan penebusan oleh Allah itu sendiri. Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu tidak bercacat. Sehingga dosa sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Seperti ada sebuah peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi sekecil apapun dosa yang dilakukan manusia tetap akan menjadi pembatas antara manusia dan Allah itu sendiri. Sehingga diperlukan penebusan.
dalam perjanjian lama, penebusan pendamaian itu dilakukan dengan menggunakan darah domba atau lembu jantan yang tidak bercatat. Namun di dalam perjanjian baru, Allah yang mengasihi manusia datang sendiri dalam rupa manusia ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia dalam rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ditebus, ketika kita dikasihi oleh Allah, lalu kita bisa saja berkata, mari kita berbuat dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, ada penebusan, ada pendamaian yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah mengatakan, kamu adalah orang merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk berbuat dosa. Sehingga dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 36 mengatakan bahwa iman akan kedatangan juru selamat akan menyelamatkan kita. Namun ketaatan akan menentukan kita terlepas atau tidaknya dari murka Allah. Sehingga iman akan kedatangan Yesus menebus kita menjadi pendamaian terhadap dosa kita terhadap Allah akan menyelamatkan kita. Namun ketaatan kita terhadap Allah, perintah-perintah Allah juga menentukan apakah kita terlepas dari murka Allah atau tidak. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita syukuri, kita mengucap syukur karena Allah yang kudus, Allah yang suci datang ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga kita yang tidak layak ini dapat berkenan di hadapan Allah. Mari kita pergunakan kasih karunia itu dengan melayani Allah, dengan mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Itulah yang diinginkan Allah dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, demikian perenungan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau berkenan datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Sehingga kami yang tidak layak ini Engkau layakkan. Sehingga ada pendamaian melalui darah Engkau di kayu salib. Mampukan kami untuk mensyukurinya ya Bapa. Mampukan kami untuk menyenangkan hati Engkau, memuliakan nama Engkau sebagai ucapan syukur kami atas belas kasihan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.